Nah, ketika membuat pakaian dari kulit binatang, artinya hubungannya Tuhan Allah kok bisa dekat ya. Tadi kan menghindar gitu ya, jauh sepertinya ya. Kok bisa dekat? Nah, ini coba kalau kita perhatikan dan malam hari ini kita akan mempelajari. Nah, sebelum saya kembali lagi ke kejadian tadi, mengenakan pakaian yang begitu dekat, ada misteri apa di balik kedekatan ini gitu ya. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam acara recovery ngopi di rumah saja. Pada malam hari ini saya agak sedikit berbeda karena di cangkir ini gitu ya terdapat kopi pahit ya. Hari ini saya mengambil kopi pahit, minum kopi pahit. Karena kita masih di dalam suasana Jumat Agung dan Paskah yang lalu, coba merenungkan kembali bagaimana cawan pahitnya, cawan Kristus yang harus meminum gitu ya, cawan pahit yang harus diminum oleh Kristus di atas kayu salib, dan akhirnya membuat kita bisa menikmati hidup yang begitu manis di dalam Kristus. Dan pada malam hari ini kita akan terus rally mengenai hal-hal yang menarik ketika di dalam salib Kristus ada satu terang yang berbeda, dan pada malam hari ini kita akan bahas. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya seruput dulu kopinya. Sekalipun pahit, sepahit-pahitnya kopi masih bisa dinikmatin. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membahas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu mengucap syukur karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua untuk malam hari ini kembali dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu beracara atas setiap hati dan pikiran kami. Mohon pengurapan daripada Allah turun atas setiap kami Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau pakai ucap bibir hamba-Mu ini. Pikiran manusia yang terbatas ini untuk bisa mengkaji, mendalami kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa seperti permata yang berada di timbunan tanah Tuhan. Biarlah kami boleh terus menggali dan mencarinya Tuhan, karena kami percaya Tuhan kebenaran firman Tuhan, perkataan yang bersifat kekal itu akan memberkati kami. Berkati waktu-waktu ke depan, Tuhan pimpin sendiri di dalam setiap perkataan hamba-Mu ini. Di dalam nama yang kudus, hamba menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 8. Ayatnya yang ke-12 sampai ke-20 saya akan bacakan dulu buat setiap kita. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu Ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Saya akan kutip kembali di dalam ayat yang ke-12.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, terang ini yang akan kita coba telusuri, terang Kristus itu terang yang berbeda. Ya, terang yang berbeda. Terang apa gitu ya? Saya memberi judul pada malam hari sebenarnya terang Kristus, terang damai, ya, terang yang berbeda. Dan pada malam hari ini saya akan coba bukakan dulu gitu ya. Pada waktu Tuhan Allah Bapa, maksud saya di dalam Allah Tritunggal itu ada oknum pertama yaitu Tuhan Allah, yaitu Allah Bapa, oknum pertama. Oknum kedua itu Anak Allah yaitu Kristus, dan oknum ketiga itu Allah Roh Kudus, ya. Jadi kalau nanti ada pemakaian bahasa dalam Allah Tritunggal ini, saya akan pakai Allah Tritunggal oknum 1, 2, dan 3 ya. Jadi sebelumnya biar kita nggak bingung. Allah Tritunggal kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan nanti oknum 1, 2, 3 nanti akan saya pakai. Jadi saya akan pakai cuma 1 dan 2 untuk memberikan penggambaran. Dan pada malam hari ini saya akan coba kita review kembali ketika di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan Allah berjalan di tengah taman itu, lalu mereka bersembunyi. Allah Bapa, oknum pertama ini juga terang kan, Allah Tritunggal kita adalah Allah yang terang gitu ya. Nah, pada waktu Allah yang terang itu, maka manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka ditarik oleh kegelapan. Maka ketika terang datang, maka kegelapan itu menghindar, kegelapan itu akan menghilang, kegelapan itu akan lenyap. Nah, makanya mengapa ketika Tuhan Allah berjalan di Taman Eden gitu ya, lalu Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena manusia yang sudah berdosa sesungguhnya mereka pasif atau mereka ya mati posisinya, maka ditarik oleh kegelapan karena ada terang. Ya, ada terang itu, maka terang itu hilang lenyap. Maka manusia yang berdosa pun ditarik di dalam kegelapan, dalam kebinasaan. Karena ada terang Allah, maka kegelapan itu lenyap. Nah, ini Tuhan Allah oknum pertama ya, Tuhan Allah yang oknum pertama datang sebagai terang gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat yang menarik nanti gitu ya, pada waktu Tuhan Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang, kan kalau mengenakan pakaian tentu biasa ya, berarti berhadapan ya atau dekat ya. Tuhan Allah mengenakan pakaian, ini ada satu posisi yang berbeda ya. Yang tadinya bersembunyi ketika manusia jatuh dalam dosa, menutupi menggunakan daun dan cawat ketelanjang mereka, lambang dari keberdosaan. Lalu ketika di dalam di ayat pasal 3 juga, ayatnya yang saya akan kutip saja gitu ya. Kejadian 3 ayatnya yang ke-21, ketika ke-21 itu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, ketika membuat pakaian dari kulit binatang, artinya hubungannya Tuhan Allah kok bisa dekat ya. Tadi kan menghindar gitu ya, jauh sepertinya ya. Kok bisa dekat? Nah, ini coba kalau kita perhatikan dan malam hari ini kita akan mempelajari. Nah, sebelum saya kembali lagi ke kejadian tadi, mengenakan pakaian yang begitu dekat, ada misteri apa di balik kedekatan ini gitu ya. Dan kita akan coba melihat dulu. Di dalam Keluaran, saya sudah mencatat beberapa kutipan-kutipan saja, cuplikan-cuplikan untuk memberikan penggambaran oknum Allah pertama, Allah Tritunggal oknum pertama yaitu Allah Bapa, ketika menampakkan diri ya, terangnya seperti apa ya, berbeda dengan Kristus terangnya. Tapi bukan berarti kalau berbeda akhirnya bertolak belakang atau saling melukai gitu ya, tidak ya, saling bertentangan, tidak saling bertentangan. Saya akan coba memperlihatkan dulu. Di dalam Keluaran 3, ayatnya yang ke-6, itu dimana ketika Musa diutus Tuhan ya. Ayat ke-6 saya akan bacakan. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, pada waktu itu Tuhan Allah gitu ya, berhadapan dengan Musa karena Musa mau dipanggil gitu kan, lalu dia menutupi mukanya karena terangnya itu nggak bisa gitu ya, terang Tuhan Allah itu menghanguskan gitu ya, jadi menutupi mukanya ya nggak bisa, jadi tanah yang diinjak aja kudus, nggak sembarangan. Jadi
benar-benar terangnya ini terang yang menghanguskan, kira-kira demikian. Karena di dalam Ibrani juga dikatakan demikian. Di dalam Ibrani 12, saya akan bacakan kembali ya. Di dalam Ibrani 12, hanya dikutip saja ayat 29, saya akan bacakan pada setiap kita. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, di sini kita melihat bahwa terangnya itu terang yang menghanguskan. Musa manusia berdosa. Musa ini kalau kita ibaratkan api gitu ya, lalu di sini kita sebagai tisu. Jadi kalau ketika tisu itu didekatkan kepada api, tentulah api itu akan hangus, akan lenyap gitu ya. Ketika api itu menyulut dan api itu mendekat daripada tisu atau tisu itu dekat dengan api, maka tentulah tisu itu akan lenyap, akan hangus. Demikianlah kita manusia berdosa. Maka ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia membuat daun dan cawan, terang datang gitu kan, dia nggak bisa karena sudah ditarik, gelap hilang, lenyap, kita ditarik oleh kegelapan gitu loh. Nah, ketika Musa dipanggil gitu ya, itu pun kita bisa melihat penggambaran betapa terang daripada Allah Bapa oknum pertama gitu ya, ini yang menghanguskannya. Kemuliaannya begitu menghanguskan gitu ya. Jadi kita coba, saya akan kutip lagi di dalam Keluaran 24 ya. Keluaran 24, kita akan coba belajar gitu ya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Keluaran 24 ayat yang ke-17, saya akan kutip saja. Demikianlah firman Tuhan. Ini ketika Musa di Gunung Sinai ya, ketika Musa di Gunung Sinai. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Nah ya, kemuliaan Tuhan, terang itu sebagai api itu yang menghanguskan gitu ya. Nggak main-main ini ya. Jadi kita harus menyadari bahwa terang daripada Tuhan Allah oknum pertama ini, terang api kemuliaan yang begitu menghanguskan karena kita manusia berdosa. Jadi yang kudus, yang suci tidak akan pernah bisa dicampur, atau yang ternodai ini pasti akan lenyap, akan hangus gitu ya. Jadi demikian hubungannya luar biasanya ya Tuhan Allah gitu ya, oknum pertama Tuhan Allah gitu ya. Dan kita akan coba lihat lagi, saya akan ambil di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim saya akan coba bacakan kembali, Hakim-Hakim 6 ayat 22. Saya akan kutip kembali kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-22, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Maka tahulah Gideon, ketika itu Gideon ya, bahwa itulah malaikat Tuhan. Ya, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ya, malaikat Tuhan berhadapan dengan muka. Jadi Gideon sadar ketika saya ini manusia berdosa berhadapan dengan Tuhan Allah, celaka saya. Bisa hangus saya. Tetapi heran, ketika di Gideon kita melihat tidak ada sesuatu yang menghanguskan dia gitu ya. Mengapa demikian gitu ya? Sama seperti ketika Adam di ayat yang ke-21, pasal 3 ayat 21. Terus bagian kedua, scene keduanya, Tuhan Allah berhadapan dengan Adam dan Hawa karena akan mengenakan pakaian. Nah, ini nggak hangus. Ada apa? Nah, sama seperti Gideon. Mengapa tidak hangus gitu ya? Dan saya akan kutip lagi sebelum nanti saya akan bahas. Di dalam Keluaran 5, ya, Keluaran 5 ayat 8, ketika itu Rasul Petrus dipanggil gitu ya. Lukas 5, maaf ya, Lukas 5 maksud saya, Lukas 5 ayat 8 ya. Lukas 5 ayat ke-8 ya. Saya akan bacakan. Ketika itu Petrus menjadi penjala manusia. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Dia seolah-olah mengusir Tuhan, bukan mengusir seperti, jangan di sini" gitu, bukan. Dia sadar dia bertemu dengan Tuhan. Maka dia tersungkur gitu kan, menyingkir supaya saya tidak hangus. Jauh-jauh ini api, saya ini tisu, saya ini fana, saya ini ternoda, saya ini sesuatu yang tidak kudus. Jadi ketemu yang kudus, maka yang tidak kudus pasti akan lenyap. Maka pergilah daripadaku, aku manusia berdosa.
Ya, ini menarik juga karena tidak hangus gitu ya. Ketika Musa menutupi, nggak bisa lihat gitu ya, saking akan menghanguskan gitu ya. Itu kita tahu bahwa berbeda sekali. Nah, dari kutipan-kutipan tersebut, maka teman-teman akan melihat gitu ya, Gideon kenapa tidak? Kalau kita tadi baca di Gideon, malaikat Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim 6 tadi yang sudah kita baca dalam ayat 22, di situ malaikatnya M-nya M besar, malaikat Tuhan. Nah, malaikat dengan tulisan M besar ini penggambaran Kristus. Penggambaran Kristus. Mengapa di Petrus, pada waktu kejadian Petrus tadi, cuplikan dari scene-nya Petrus, itu dia tidak hangus ya, gitu ya. Kenapa? Karena Kristus. Kristus membawa terang yang berbeda. Terang yang berbeda, dan hari ini yang akan kita bahas. Terang yang berbeda. Bagaimana dengan Gideon? Sama, malaikat Tuhan yang bertatap muka, berhadapan muka dengan muka ini adalah Kristus, penggambaran Kristus. Terangnya berbeda dengan oknum pertama tadi, ini oknum kedua. Sama ketika Tuhan Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang, karena di situ ada penggambaran Kristus, yaitu apa? Domba, ada binatang yang dikurbankan, ada pertumpahan darah, maka kulit binatang itu dikenakan, dibuatkan pakaian. Di situ sudah ada penebusan, yaitu apa? Kristus, terang yang mendamaikan. Nah, ini yang menarik. Kita bersyukur saat ini terang Kristus yang ketika kita melihat di atas kayu salib, di situ kita bisa melihat ada terang yang mendamaikan. Maka ketika itu manusia didamaikan dengan Allah, hubungan sudah sudah terputus gitu ya, sudah tidak terhubung gitu ya. Ini sekarang didamaikan kembali, yang tidak hangus lagi. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Terang Kristus, terang pendamai. Tuhan Allah terangnya menghanguskan. Kristus datang, terang mendamaikan, terangnya mendamaikan, sehingga engkau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita bisa melihat bahwa terang yang dibawa Kristus ke dalam dunia ini, terang yang berbeda. Terang yang berbeda. Dan saya berharap kita bisa menyadari bahwa sampai hari ini ketika kita boleh percaya kepada Kristus, boleh kita menghadap kepada Allah Bapa gitu ya, oleh karena Kristus sudah mendamaikan. Kalau enggak, kita nggak bisa kok. Kita benar-benar nggak layak. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa Kristus sebagai terang pendamai ini gitu loh? Kenapa Kristus bisa menjadi terang yang begitu, terang yang berbeda yang mendamaikan? Yang pertama kita melihat bahwa Kristus itu sebagai imam. Kristus yang mewakili manusia berdosa, sama seperti pada waktu bangsa Israel mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk ke mezbah Tuhan, maka tidak sembarangan orang untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Di dalam mezbah Tuhan tidak sembarang orang, maka dipilihlah orang-orang yang memiliki jabatan seorang imam. Nah, waktu jabatan seorang imam gak sembarangan juga, karena pada waktu mereka mempersembahkan, membawa korban jemaat gitu ya, dia pun harus menyucikan dirinya. Dia pun harus memberikan persembahan untuk dirinya sendiri. Baru dia ambil mewakili manusia-manusia lain. Dalam hal ini umat pilihan yang lain, bangsa Israel, jemaat gitu ya. Dia datang menghampiri mezbah Tuhan. Nah, sedangkan Kristus itu sebagai imam yang mewakili manusia berdosa ini. Inilah yang mendamaikan gitu loh. Maka kita tidak hangus ketika berjumpa dengan Kristus. Kita tidak binasa ketika berjumpa dengan Kristus. Tapi justru kita menyadari ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita menyadari kita ini manusia berdosa, sama seperti Petrus. Sama seperti tadi Gideon, celakalah aku. Menyingkirlah, pergilah daripada aku gitu kan. Karena aku ini adalah manusia berdosa. Kita akhirnya mengakui, dan Kristus pun mendamaikan itu. Karena ternyata Kristuslah yang menanggung itu semua. Jadi bukan hanya sekedar seorang imam, tetapi dia membawa persembahannya, yaitu dirinya sendiri, sebagai korban itu yang tak bercacat celah. Ini yang memiliki satu kita bersyukur gitu loh. Kristus di atas kayu salib, dia mati bukan sekedar membawa dirinya sebagai korban, tetapi juga sebagai imam. Bukan hanya sekedar imam juga, tetapi dia membawa dirinya
sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Anda dan saya hanya beriman only by faith. Barang siapa percaya kepadaku, ya kan, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita sampai sejauh ini kita bisa mengerti terang damai yang Tuhan berikan kepada kita. Kristus sebagai terang damai turun ke dalam dunia. Betapa bersyukurnya kita. Karena di dalam sejarah pun mencatat Kristus lahir di dalam dunia yang sementara ini. Inilah terang damai itu. Nah, saya melihat ada satu gambaran yang menarik juga ketika Kristus lahir. Penggambarannya waktu lahir tuh apa? Di kandang. Kotor, bau, jijik, nggak layak. Ya. Gelap, malam, itu semuanya background-nya itu gelap. Background-nya itu negatif. Background-nya semua gelap ya. Gelap background-nya. Ketika di atas kayu salib, background-nya juga gelap. Karena pukul 12 harusnya matahari terang-terangnya, terik-teriknya gitu ya, sampai pukul 3. Tapi hari itu tidak. Ya, hari itu matahari tidak mau menyakiti sang terang itu sendiri gitu ya. Mengapa demikian? Ini menarik juga. Gelap ya kan, mendung, awan gelap. Waduh. Ini penggambaran yang gelap juga ya. Background-nya gelap. Background-nya gelap. Tapi di situ justru saya melihat background yang gelap ini justru ingin melihat bahwa spotlight-nya itu di Kristus. Waktu lahir, spotlight-nya di Kristus karena background-nya semua gelap nih. Jadi semua majornya itu di Kristus sebagai terang. Maka pada waktu itu terang, ya kan, bintang terang, orang-orang Majus memberikan hadiah, para gembala datang ya. Fokusnya di Kristus. Semua background-nya gelap supaya kita bisa melihat terang itu. Supaya bisa melihat terang itu. Terang waktu Kristus lahir gitu ya, itu terang yang mendamaikan. Ada satu sukacita yang berbeda. Ada satu sukacita yang merasa berbeda. Bahkan gembala-gembala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mereka semuanya tidak mendapati apa yang didapati oleh gembala. Ketika itu ada orkestra, malaikat Tuhan menyanyikan pujian yang begitu agung, sukacita yang besar turun. Dan para gembala, orang-orang tersingkir itu yang menikmati orkestra dari kekekalan. Luar biasa, yang nggak dimiliki oleh orang lain. Dan tidak akan mungkin lagi terulang gitu ya. Hal demikian. Nggak akan lagi. Dan bayangkan ya, ada satu sukacita, ada satu kedamaian yang berbeda ketika Kristus lahir. Bagaimana dengan di atas kayu salib? Sama. Ketika Kristus mati di atas kayu salib dengan background yang begitu gelap, penyiksaan, ya kan, ketidakadilan, ya kan, penganiayaan, ya kan, cercaan, makian, teriakan gitu kan, ngebully gitu kan, ludah lah gitu kan, tamparannya, pecutan semuanya. Itu background gelap. Justru ingin memperlihatkan ada terang di sana. Fokusnya kepada Kristus. Matahari pun tidak ingin mengambil terang itu, panggung itu gitu ya. Ini panggung untuk sang pencipta, sang terang itu sendiri. Maka matahari sebagai benda-benda penerang yang diciptakan oleh sang terang itu yang disalib gitu ya. Dia ingin memberi ruang. Seolah-olah ini penggambaran benda-benda ciptaan Tuhan pun benda-benda penerang ingin memberikan satu panggung gitu ya kan, yang mewah untuk sang terang itu sendiri. Sehingga semua orang bisa melihat terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi penggambar yang menarik yang harus kita bisa jeli melihatnya. Ketika kita melihat itu di atas kayu salib, justru kita mendapati bahwa Kristus menjadi terang yang mendamaikan. Mengapa yang mendamaikan gitu ya? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, ketika Yesus datang kepada orang-orang berdosa, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah terang yang berbeda. Terang yang akhirnya dimiliki oleh orang-orang percaya seperti kita. Orang-orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang sudah mendamaikan saya menjadi orang yang akhirnya berkenan di hadapan Allah. Oleh karena Kristus sudah menanggungnya, saya mendapat anugerah daripada Tuhan. Betapa bersyukurnya kita.
akhirnya kita bisa datang kepada Allah Bapa. Tidak hangus. Karena Kristus sudah sebagai imam dan Kristus sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bersyukurlah Anda dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen. Akhirnya kita boleh diperkenan Tuhan. Oleh karena Kristus sudah mati buat hidup Anda dan saya. Sehingga kebinasaan itu, murka Allah tidak ditumpahkan kepada setiap kita yang percaya. Karena sudah ditanggung oleh Kristus. Kalau tidak, api itu yang akan menghanguskan. Karena yang suci, yang kudus tidak mungkin akan bisa yang tidak suci, yang tidak kudus ini tidak mungkin akan bercampur dengan yang suci dan yang kudus. Pasti akan hangus. Ya, karena murka Allah sudah ditumpahkan di atas kayu salib melalui Kristus. Maka Anda dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya kita bisa menghadap kepada Tuhan Allah Bapa sebagai oknum pertama karena Kristus. Maka kita meminta, kita berdoa pun dalam nama Tuhan Yesus ya. Langsung nyampe kita tuh kepada Tuhan Allah oknum pertama. Luar biasa ya. Bersyukurlah Anda dan saya memiliki Kristus dalam hidup ini. Bersyukurlah gitu kan. Kalau kita telaah seperti ini, saya berharap kita semakin amazing, makin melihat kemewahan, betapa agungnya Tuhan, mulianya Tuhan. Mengapa Kristus itu kalau tidak hadir celakalah kita gitu ya. Sama seperti tadi Gideon, celakalah aku berhadapan muka dengan muka. Ya binasa pasti kita ya. Maka kita patut bersyukur. Pada malam hari ini saya sudahi dulu sampai di sini. Kita akan terus rally, akan terus menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menarik gitu ya. Untuk kita semakin kagum akan Tuhan. Dan pengertian kita makin diperbaharui ya. Untuk kita bisa makin tertanam. Sehingga kita makin, biarlah kita memiliki terpesona gitu ya kepada Kristus ya. Hari lepas hari. Biarlah malam hari ini firman Tuhan yang boleh sederhana ini mengingatkan kita, menyegarkan kita kembali. Bersyukur karena kita memiliki Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan dosa Anda dan saya yang harusnya kita binasa oleh karena murka Allah, tapi sekarang ditanggung oleh Kristus, maka engkau dan saya memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami bersyukur memiliki Kristus dalam hidup kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hamba mengucap syukur karena Tuhan memberikan pandangan yang begitu luas, begitu indah. Biarlah kami terpesona Tuhan akan keindahan terang damai yang Kristus bawa di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Terlebih lagi buat setiap kami. Kiranya kami Tuhan boleh terus percaya akan iman kami Tuhan didasar pada kebenaran firman Tuhan. Agar kami semakin hari kagum, hormat akan Kau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kami oleh karena firman Tuhan pada malam hari ini yang begitu hidup, memberikan kami pengertian yang baru. Dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam ngopi bareng. Saya seruput lagi kopi pahit saya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.